Halo, jumpa lagi dengan Toko Obat Cina. Ya, kita membahas tentang gangren. Definisi gangren ya. Jadi gangren adalah kondisi jaringan tubuh yang mati akibat tidak mendapatkan pasokan darah yang cukup atau akibat infeksi bakteri yang berat. Nah, kondisi serius ini umumnya terjadi di tungkai, jari kaki, jari tangan, atau bisa juga terjadi pada otot serta organ dalam. Nah, gangren adalah kondisi yang serius yang bisa mengarah ke amputasi bahkan berujung pada kematian. Nah, jenis gangren ya, ada gangren kering. Jadi kulit kering mengerut dengan warna kulit coklat, biru atau hitam. Ya, gangren ini terjadi secara bertahap. Ya, nah, umumnya menimpa penderita penyakit arteri perifer. Maksudnya apa? Jadi ini satu kondisi di mana aliran darah ke tungkai tersumbat akibat penyempitan pembuluh darah arteri. Nah, ada juga yang namanya gangren basah. Gangren basah ini umumnya menimpa penderita diabetes yang tidak sadar saat mengalami luka di kaki. Misalnya kena paku atau kena kerikil atau batu kecil gitu ya. Ada luka kecil, lama-lama membesar ya. Nah, ini dapat terjadi juga pada seorang yang mengalami luka bakar dan frostbite. Ya. Nah, ciri gangren basah adalah kulit bengkak, melepuh, dan terlihat basah. Jika tidak ditangani dengan segera, ya gangren basah ini bisa menyebar dan berakibat fatal. Makanya kalau kadang Anda ketemu orang menderita diabetes, gangrennya dari jari kaki dulu, kemudian merambat ke telapak kaki, ke tumit, kalau masih belum diatasi dengan benar bisa merambat ke atas mata kaki, ya. Kemudian naik lagi. Nah, kalau sudah sampai ke paha itu biasanya sudah cukup fatal ya, bisa mengakibatkan kematian, ya. Nah, gangren gas umumnya menyerang jaringan otot. Mulanya kulit penderita normal, tapi lama-kelamaan terlihat pucat lalu berubah menjadi ungu kemerahan. Kemudian terbentuk gelembung udara di situ. Nah, penyebabnya adalah bakteri Clostridium perfringens ya, yang berkembang pada luka akibat bedah atau cedera yang mengeluarkan banyak darah. Nah, infeksi tersebut menghasilkan racun yang melepaskan gas dan menyebabkan kematian jaringan. Ada juga gangren internal. Jadi ini gangren yang terjadi akibat terhambatnya aliran darah ke organ dalam tubuh seperti usus atau empedu. Nah, gangren internal ini bisa menyebabkan demam serta nyeri hebat dan bisa sangat berbahaya jika tidak cepat ditangani. Fatal ya, karena organ dalam kita bisa rusak. Ada gangren Fournier. Ya, gangren ini menyerang daerah genital atau kelamin, dan kebanyakan penderitanya adalah pria. Nah, kondisi ini umumnya terjadi akibat infeksi pada area kemaluan dan saluran kemih. Ditandai dengan gejala berupa demam, bengkak, nyeri pada kemaluan, serta bau tidak sedap pada kemaluan. Nah, gejala gangren. Gejala gangren sangat beragam ya, tergantung dari penyebabnya yang kita bahas tadi di depan. Ya, gangren bisa menyerang bagian tubuh manapun. Ya, paling sering pada kaki atau tangan. Perubahan warna pada kulit menjadi biru, merah, ungu, atau bahkan hitam tergantung pada jenis gangren yang dialami. Nah, nyeri hebat yang muncul mendadak pada area yang terserang diikuti sensasi kebas. Nah, gejala gangren yang lain muncul bengkak dan lepuhan pada kulit disertai dengan keluarnya nanah. Kulit yang terserang gangren itu nampak pucat, terasa dingin bila disentuh, ya, berbeda dengan kulit yang sehat ya, karena masih ada darah yang ngalir di situ, terasanya lebih hangat. Ya, nah, pada gangren gas atau gangren internal yang menyerang jaringan di bawah kulit, terjadi pembengkakan disertai nyeri pada area yang terdampak. Ya, biasanya juga disertai demam. Nah, penyebab gangren, kekurangan aliran darah. Jadi kita tahu darah itu membawa oksigen, nutrisi, serta antibodi. Nah, akibat kekurangan
darah ya, jadi oksigen juga tidak terpenuhi, nutrisi juga tidak terpenuhi, maka sel tubuh itu akan mati. Kemudian terjadi infeksi ya, bakteri berkembang terlalu lama menimbulkan infeksi dan berujung pada gangren. Luka ya. Nah, luka parah menyebabkan bakteri tumbuh dan menyerang jaringan di dalam kulit. Faktor risiko gangren. Penyakit Raynaud. Jadi kondisi yang disebabkan oleh berkurangnya aliran darah ke bagian tubuh tertentu, terutama jari tangan atau jari kaki akibat penyempitan pembuluh darah arteri. Kemudian mengalami aterosklerosis atau penyumbatan pembuluh darah, diabetes, ya, hernia, usus buntu, ya, penyakit-penyakit penggumpalan darah. Faktor risiko gangren, ya, sistem kekebalan tubuh akan rendah, ya, akibat kondisi kesehatan atau pengobatan kanker, ya, frostbite, ya, kemudian cedera kepala, luka bakar atau gigitan binatang. Kemudian mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan pada jaringan tubuh, baru menjalani operasi, kemudian merokok, mengkonsumsi alkohol, dan menggunakan narkoba suntik, itu juga meningkatkan risiko gangren. Nah, pencegahan gangren untuk penderita diabetes, pastikan kadar gula Anda terkontrol, ya, supaya normal. Ya. Karena kalau gulanya tinggi, ada luka, itu jadi susah sembuh, ya, cenderung basah dan berakibat fatal menjadi gangren. Jaga berat badan ideal ya untuk meminimalkan risiko penyumbatan pembuluh darah. Hentikan kebiasaan merokok agar tidak terjadi kerusakan pembuluh darah. Cegah infeksi dengan selalu membersihkan luka terbuka, ya, rutin pagi dan sore sesudah mandi bersihkan, ya, berikan obat, ya. Kemudian waspada jika suhu lingkungan menurun drastis, ya, supaya tidak terjadi frostbite, ya. Ini terutama mereka yang kerjanya berdekatan dengan gas air, ya. Kemudian frostbite itu jelas mengurangi aliran darah ke area yang luka dan memicu gangren. Nah, solusi gangren kita bisa gunakan chitinchitosan karena ini berfungsi untuk mengurangi peradangan. Bisa diminum dan ditaburkan pada gangren. Jadi pagi bersihkan, sudah mandi bersihkan, taburkan chitinchitosan, nanti sore juga sama, sudah mandi bersihkan, tabur lagi dengan chitinchitosan. Ya, jadi ini juga bisa menyembuhkan gastritis juga, ya. Kemudian Muncort, ya, Muncort ini antibiotik alami dan antiinflamasi yang memang sangat dibutuhkan untuk gangren. Baik, ingat The First Wealth is Health, data yang paling utama adalah kesehatan. Untuk Anda yang mau konsultasi silahkan call atau chat ke call center kami 081754744671.